Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Afid Kenal Target. Baik rekan-rekan semua, update outlook untuk 1 minggu ke depan ya, dimulai nanti tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 17 Januari 2025 tentunya. Sebelum masuk ke pair Bitcoin ataupun pair forex ya, rekomendasi broker kalau dari saya pribadi ada EBS untuk pemula, apalagi dana kalau misalkan di bawah dari 100 ataupun 200 dolar ya, tentunya menggunakan akun Sen ini risikonya lebih minim dan diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar ya, hindari overload, overtrade, full layer, full margin itu sebisa mungkin dihindari ya. Jadi konsisten, disiplin. Kemudian untuk linknya ada di deskripsi ya, untuk akun Zen ini hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di bawah. Tanpa link referral yang ada di deskripsi, akun Zen di FBS ini tidak akan bisa diakses. Kemudian untuk melatih disiplin, gunakan jurnal ya, dan jurnal ini bisa dibuat sendiri. Jadi kita tahu dalam target harian kalau misalkan day trade itu berapa target perharinya, persentasenya pun juga nanti kita bisa adaptasi ataupun sesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya, jangan terlalu dipaksa. Untuk saran saya pemula, usahakan di bawah 1% dalam 1 hari. Kemudian dari segi lotnya ini pun juga dibatasi, maksimal entry posisi dalam 1 hari ini juga dibatasi ya, ini untuk melatih disiplin. Untuk jurnal ini saran saya adalah buat sendiri, cuman kalau pengen instan, include dengan kalender tanggal 2 Januari kemarin sampai dengan nanti tanggal 31 Desember 2025 ini sudah saya siapkan, ada di deskripsi ya, nanti bisa diakses. Kemudian dari segi fundamental untuk besok ini kosong, ada dari China aja, jadi nggak perlu kita bahasin dulu dari segi fundamental untuk besok ya. Kemudian dari segi Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin sebenarnya kalau kita lihatin dari segi time frame besarnya ini masih belum kemana-mana ya, masih sideways. Tetapi kalau misalkan saya tarik untuk level-level area diperuntukkan 1 minggu ke depan ini ya, ada beberapa level area yang masih diantisipasi. Kalau misalkan SRP ini saya tarik dari low sampai dengan high-nya, batasan pantau over memang ada harga 112 sampai dengan 115 ya, fokus untuk 1 minggu ke depan ini. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, harga posisi saat ini tuh di atasnya support pertama weekly sampai dengan di bawahnya pivot. Jadi hati-hati di antara 95.600 sampai dengan batas atas adalah 98.600 atau zona yang saya blok abu-abu di sini ya, kurang lebihnya sebagai pivot weekly-nya. Kemudian resisten pertama pembulatan ada di 101. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, kurang lebih ini kelihatan lebih jelas untuk polanya. Kalaupun ada kenaikan ya untuk 1 minggu ke depan ini, kemungkinan sih waspadai aja. Sebagai pivotnya itu physical price levelnya ada di 97.000 dan sebagai kuncinya itu berada di 98.500. Selama daily close-nya untuk Bitcoin masih belum mampu bergerak di atas level area 98.500, hati-hati, waspadai potensial kembali ke arah bawah. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 4, zona drop base drop ini kurang lebihnya bertepatan yang berada di pivot weekly ya, kurang lebihnya. Jadi waspadai aja. Kemudian untuk batasan pantau over, kalau misalkan Bitcoin ini nanti turun lebih lanjut ya, 91.200 ini yang akan menjadi target terdekatnya, di mana itu adalah histori low minggu yang sebelumnya. Kemudian support kedua weekly itu 87.300-an pembulatan. Jadi kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut 1 minggu ke depan ini, sementara fokusnya adalah jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Ada harga 87.300, meskipun batasan pantau overnya ada 81.500 dan 78.600 di minggu depan ini. Sementara saya skip dulu. Kemudian kalaupun ada kenaikan kurang lebih ya di batas atas pivot 98.500 di sini, hati-hati ya ketika mencapai level area tersebut. Di kirinya itu juga ada bekas-bekas level area support resisten ya. Jadi ada peluang kemungkinan dari segi time frame kecilnya Bitcoin kemungkinan nggak akan kemana-mana terlebih dahulu. Kalaupun ada kenaikan 97.000 sampai dengan 95.600 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan ada penurunan jangka pendeknya 93.016 sampai dengan 91.022, ada potensi kemungkinan ini akan sedikit kedorong ke atas 2 sampai dengan 3 hari ke depan ya, sebelum nanti pullback kembali ke bawah. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, zona yang saya blok di sini ini adalah sebagai target terdekatnya, atau zona yang saya blok biru di sini ya. Kalau misalkan dia membuat konfirmasi daily close mampu tutup di atasnya 98.500, tetapi kalau misalkan belum, waspadai pullback kembali ke bawah. Kalau dari segi time frame daily-nya sebenarnya untuk Bitcoin ini masih belum kemana-mana. Ring area sideways-nya memang lebar. Jadi untuk ring area sideways yang kedetek
kurang lebihnya 101 sampai dengan 102.800 itu batas atasnya, kemudian batas bawah itu berada di kisaran level area 91.200 sampai dengan 93.100 atau zona yang saya blok orange di sini ya. Ini kalau kita lihatin dari segi time frame daily-nya. Kemudian untuk GBP USD, level area SRP untuk satu minggu ke depan ini sudah saya tarik sebagai batasan pantau overnya. Kalaupun misalkan GBP USD ini nanti koreksi dulu ke atas, saya tidak antisipasi berada di resisten kedua terlebih dahulu ya, meskipun di kirinya juga ada reaksi harga atau zona supply, tetapi saya lebih prefer sementara batasan pantau over kalau misalkan terjadi potensial koreksi maksimumnya berada di antara 1.25100 sampai dengan 1.2574. Zona tengah atau sebagai pivotnya berada di 1.23800-an kurang lebih di sini, dengan batas atasnya itu berada di kisaran level area 1.24300, batas bawah adalah di 1.2335. Open market besok ini itu berada di bawahnya support pertama weekly 1.2255 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten yang akan menjadi next targetnya. Kalau misalkan dia mampu break low di minggu yang sebelumnya, memang ada peluang menuju support 2 weekly 1.2064, tetapi waspadai ya, mengingat kalau kita lihatin dari segi time frame besarnya daily, penurunannya yang kurang lebihnya dimulai di tanggal 27 September 2024 ini belum ada tanda-tanda koreksi yang lumayan, terlepas yang ada di sini ya. Kalau misalkan minggu depan ini ada potensi koreksi, waspadai zona tengah sebagai pivot weekly 1.2383 sebelum penurunan lebih lanjut ya, mengingat di kirinya juga ada zona supply yang masih belum di break ke atas. Jadi ada kecenderungan kemungkinan GBP USD ini memang ada potensi lanjut ke bawah yang akan menjadi next targetnya 1.2064. Tetapi waspadai, bisa jadi ini nanti terkoreksi dulu ke bawah. Target terdekatnya itu berada di support pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.2255, atau dia ngambil dulu di zona tengah sebagai pivotnya, baru ada potensi melanjutkan perjalanan ke bawah. Jadi untuk planningnya saya lebih netral terlebih dahulu ya, terkecuali nanti saya liatin dulu Senin ataupun Selasa apakah untuk GBP USD ini langsung lanjut ke bawah atau dia terkoreksi dulu ke atas. Tetapi kalau misalkan lanjut ke bawah, tidak menutup kemungkinan sell itu akan berada di bawahnya 1.2255. Tetapi kalau misalkan dia terkoreksi terlebih dahulu, sebenarnya ada dua zona pantau untuk cari ancang-ancang setup swing. Yang pertama, swing sell-nya itu di antara 1.2383 sampai dengan 1.2431, itu yang pertama. Yang kedua adalah di resisten pertama weekly 1.25100 lah, kurang lebih di situ. Setelah kalau memang ada kenaikan dan sudah terkonfirmasi pembalikan harga yang valid, kemungkinan referensi sell akan ada di antara dua level area tersebut dengan target maksimumnya di support kedua weekly. Cuman untuk day trade-nya, kalau misalkan mau buy ataupun sell, yang manfaatkan level-level area SRP yang ada di sini dan sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Kemudian untuk Euro USD kita lihatin dulu dari segi time frame 4. Untuk level area SRP sudah saya tarik. Saya tidak antisipasi untuk minggu depan ini harga mampu bergerak di atasnya resisten kedua weekly sampai dengan atas ya. Sementara saya skip dulu, terkecuali kalau misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di atasnya 1.0436 atau sebagai history high minggu yang sebelumnya, baru ada peluang ke resisten 2. Tetapi selama harga masih belum mampu break high di minggu yang sebelumnya, waspadai potensial arah bawah dari segi time frame besarnya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, open market untuk minggu depan ini atau besok Senin ini itu berada di bawahnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Bisa aja ini nanti terjadi drop, base drop itu juga bisa terjadi, atau setelah break low di minggu yang sebelumnya baru ada potensi koreksi mengambil zona tengah atau sebagai pivot weekly sebelum meneruskan perjalanan ke bawah. Jadi kalau misalkan saya gambar ya, ada potensi kemungkinan dia break low di minggu yang sebelumnya, koreksi sedikit ke atas, baru lanjut ke support 2, atau dia ngambil zona tengah sebagai pivot weekly, baru ada peluang kemungkinan akan kejar support 2 weekly. Tetapi yang lebih diutamakan adalah untuk Euro USD ini waspadai potensial koreksi terlebih dahulu ya sebelum meneruskan perjalanan ke bawah. Jadi saya curiga untuk Euro USD, GBP USD, AUD USD ini waspadai potensial koreksinya. Cuman untuk
zona pantaunya sebagai batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan ini, saya lebih prefer sementara berada di 1.0398 sampai dengan 1.0436. Hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya 1.0323 dengan batas atas 1.0352, batas bawah adalah di 1.0295. Kemudian history low-nya 1.0211 sebagai batasan pantau overnya sementara ada di sini dulu. Cuman kalau misalkan level area SRP ini nanti saya pecah dari support 2 sampai dengan history low minggu yang sebelumnya, waspadai level area minor di antara blok orange yang ada di sini dengan level areanya itu kurang lebih 1.0185 sampai dengan 1.0164. Jadi waspadai level area minor blok orange yang ada di sini. Kemudian untuk planningnya day trade tidak menutup kemungkinan nanti akan ada buy ataupun sell ya, terlepas kalau misalkan dia gagal break low di minggu yang sebelumnya terlebih dahulu dan terkonfirmasi bergerak di atasnya 1.0248, kemungkinan akan ada referensi buy. Konteksnya hanya day trade, tetapi dari segi targetnya tidak bisa jauh-jauh di antara batas bawah pivot sampai dengan pivot itu sendiri ya, kurang lebih di sini juga ada reaksi di level area pivot. Tetapi untuk swingnya saya lebih prefer untuk cari ancang-ancang setup sell kembali yang akan menjadi zona pantau untuk saya pribadi. Itu kurang lebihnya ya akan saya cek di antara dua level area di sini. Batas atas pivotnya dia mampu di break atau tidak, mengingat di sini juga ada zona supply yang masih fresh. Kalau misalkan tidak di break dan ada konfirmasi pembalikan arah dan mampu bergerak kembali di bawahnya pivot, kemungkinan swing sell akan ada di situ dengan targetnya 1.0136. Tetapi kalau misalkan dia mampu bergerak lebih tinggi, sebagai kuncinya daily close-nya ada di 1.0436. Selama tidak mampu tutup di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, bergerak di bawah pivot, baru referensi sell yang swingnya itu akan aktif. Dan dari segi targetnya berada di support pertama weekly, support kedua weekly ini yang menjadi TP2 nya. Kemudian untuk Audi USD, pergerakan untuk Audi USD kita lihatin dulu dari segi time frame 4 nya. Penurunannya itu lumayan ekstrim, apalagi didorong dari segi fundamental. NFP kemarin surprise positif ya, tetapi waspadai aja. Open market itu berada di bawah support yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten dan mepet dengan history low minggu yang sebelumnya. Memang ada zona pantau sebagai batasan over, support 3 0.6000 sebagai physical price levelnya, support 4 0.5964. Kemudian support keduanya berada di kisaran level area 0.6085. Support pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 0.6166. Kemudian pivot itu sendiri 0.6220 dengan batas bawah 0.6200 sebagai physical price levelnya, batas atas 0.6240 ya. Jadi untuk kunci minggu depan ini Audi USD itu berada di batas atas pivot, masih belum mampu tutup di atas level area tersebut. Waspadai potensial arah bawah support kedua weekly ini yang akan menjadi next targetnya. Jadi kalau kita lihatin dari segi time frame H1 nya, waspadai aja ya, ini bisa aja ranging ke bawah ya, dan ada satu kali candle impulsif bearish yang kayak gini, itu bisa aja terjadi. Cuman sih agak sedikit telat kalau misalkan mau cari posisi ancang-ancang setup sell ya, karena statusnya untuk Audi USD ini berada di bawah, terkecuali kalau misalkan ada koreksian dan dia ketahan di zona tengah atau sebagai pivot, ini kemungkinan untuk menekan risiko yang lebih minim, lebih ideal. Kalau saya gambar ya, kurang lebih planning sell sementara saya taruh di sini dulu, tetapi ini masih belum valid atau masih off terlebih dahulu, belum bisa digunakan ya. Setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, tentunya ini lebih ideal. Untuk saat ini kalau misalkan saya ukur jarak stop loss itu idealnya adalah maksimum tidak boleh lebih dari 40 pip, tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 75 pip yang berada di history low minggu yang sebelumnya. Target maksimal itu hati-hati, kurang lebihnya sedikit berada di atasnya. Support kedua weekly ruang gerak sekitar 125 sampai dengan 130 pipan ya, ini khusus untuk swingnya. Tetapi untuk day trade-nya kemungkinan juga bisa aja cari ancang-ancang setup buy, tetapi pastikan dulu ada konfirmasi harga mampu bergerak di atasnya support yang saat ini resisten 0.6166 ya, baru ada potensi kemungkinan day trade akan ada buy. Dari segi targetnya TP maksimum adalah di pivot weekly-nya. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD sebenarnya kalau kita lihatin dari segi time frame daily ataupun H4 nya ini sideways. Jadi dengan
kondisi yang kayak gini, batas atas sideways-nya itu hati-hati di antara resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu yang sebelumnya atau zona yang saya blok biru di sini. Kemudian batas bawah sideways-nya itu berada di support pertama sampai dengan history low, kurang lebihnya ada di sini ya. Jadi selama USD CAD ini masih ke-trap di antara dua zona yang saya blok biru di sini, hati-hati, bisa aja ini nanti lanjut untuk sideways-nya. Tetapi kalau misalkan ada tren untuk minggu depan ini, kemungkinan saya tidak akan menargetkan di batasan pantau over resisten 3 dan 4, tetapi saya lebih prefer 1.4500 sebagai physical price levelnya atau resisten 2-nya kurang lebih yang akan menjadi maksimum targetnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, dikarenakan untuk open market itu sedikit berada di bawahnya resisten pertama weekly, jadi dari segi teknikalnya hati-hati potensial terjadi koreksi. Kalau misalkan terkoreksi ke bawah, target terdekat kurang lebih ya di pivot, dan di batas bawah pivot itu yang akan menjadi next target koreksi. Dan hati-hati, USD CAD ini masih berada di ring area sideways. Jadi kalau misalkan mau dimanfaatkan untuk buy ataupun sell ya, pantau di antara dua zona yang saya blok biru di sini ya. Tidak menutup kemungkinan sell bisa aja terjadi di sini, tetapi sesi Asia hati-hati, liatin dulu dia mampu nggak bergerak di atasnya 1.4447. Kalau misalkan mampu, secara otomatis planning sell yang ada di sini akan tercancel dengan cara untuk stop loss-nya itu adalah di 40 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama itu ruang gerak sekitar 55 pip berada di pivot. TP maksimum itu bebas mau taruh di batas bawah pivot atau dipentokin di support pertama weekly, sebenarnya sih nggak masalah, tetapi saya lebih prefer di batas bawah pivot ruang gerak sekitar 75 pip. Kemudian kalau misalkan mau ancang-ancang cari setup buy, kurang lebihnya pantau di antara dua level area yang ada di sini ya, mampu break ke bawah atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu, kemungkinan planning buy akan ada di sini, tetapi kalau misalkan dia break ke bawah, secara otomatis planning buy-nya akan kegeser di bawah. Selama history low minggu yang sebelumnya tidak di break, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan referensi buy akan ada lagi. Stop loss maksimum adalah 40 pip. Dari segi targetnya, TP pertama ruang gerak sekitar 70-an pip batas atas pivot, TP kedua maksimum itu kurang lebih sedikit di bawah history high minggu yang sebelumnya, ruang gerak sekitar 135 pip. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss untuk minggu depan ini sebagai batasan pantau overnya R3 dan R4 itu memang ada harga 0.93400 pembulatan sampai dengan 0.9385, tetapi waspadai resisten kedua weekly 0.92500 pembulatan. Kemudian history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten pertama itu jatuhnya ada di zona yang saya blok hijau di sini. Jadi kunci kenaikannya, kalau misalkan sudah ada minimal H4-nya body candle tutup di atasnya 0.9188 baru ada peluang ke resisten 2 weekly. Tetapi kalau misalkan masih belum, ideal adalah daily, waspadai arah bawah yang akan menjadi target potensi terjadi koreksi dari segi time frame satunya ya. Hati-hati di pivotnya 0.9098 itu yang pertama, maksimum sementara berada di 0.90400 pembulatan sampai dengan sedikit di atasnya history low minggu yang sebelumnya. Jadi ada peluang, kemungkinan jangka panjang memang ada potensi USD Swiss ini kedorong ke atas lebih tinggi. Tetapi untuk satu minggu ke depan ini waspadai dulu potensial terjadinya koreksi. Kalaupun misalkan dijadikan manfaat cari ancang-ancang setup sell, kunci berada di sini. Selama H4 masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, kalau mau cari ancang-ancang setup sell, targetnya sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Tetapi saya lebih prefer kemungkinan akan menunggu dulu di bawah. Ada dua level area yang kemungkinan potensi akan saya tunggu di antara pivot di sini. Yang kedua adalah di support pertama weekly. Sementara planning buy-nya itu saya gambar di sini dulu. Kalaupun itu nanti valid, ya tentunya akan saya targetkan kan kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya itu berada di level area 0.9225 lah, kurang lebih ada di sini. Ruang gerak sekitar 180 pip, tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya itu maksimum adalah 45 pip. Dengan catatan daily close-nya tidak mampu break low di minggu yang sebelumnya yang berada di 0.9007 ya, kurang lebih di sini. Kalau misalkan break low, kemungkinan akan saya abaikan terlebih dahulu. Kemudian untuk day trade-nya,
baik buy ataupun sell ya, manfaatkan level-level area penting yang ada di sini ya. Untuk day trade saya masih belum mau bahas, mengingat untuk open market itu mepet dengan level area resisten. Tidak menutup kemungkinan juga ini nanti bisa langsung loncat ke atas, itu juga bisa. Dia pelan-pelan kerambat ke bawah dulu, lanjut ke atas, itu juga bisa terjadi. Hati-hati besok di sesi Asia ya, kalau memungkinkan untuk cari ancang-ancang setup sell, setidaknya stop loss jangan jauh-jauh, sedikit di atasnya history high minggu yang sebelumnya, tetapi saya tidak rekomendasi. Saya lebih prefer menunggu di zona tengah atau sebagai pivot, maksimum adalah di support pertama weekly. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, waktu NFP rilis kemarin itu memang ada spike harga ke atas, tetapi tidak lama harga kedorong kembali ke bawah. Penurunannya kurang lebih itu pas di batas bawah pivot 157.22. Jadi hati-hati mengingat open market minggu depan ini USD JPY itu berada di zona tengah atau sebagai pivotnya, hati-hati waspadai potensial arah bawah. Kalaupun misalkan sideways-nya ini nanti berlanjut, hati-hati di support pertama weekly 156.600 pembulatan sampai dengan 156.200, kurang lebih level area potensial terjadi sideways blok orange ya. Untuk batas bawahnya, batas atas masih tetap di blok hijau 158.42 sampai dengan 158.86. Sebagai batasan pantau over, memang ada harga support 2 155.36, 154, 153.38, tetapi saya masih belum antisipasi ke sana terlebih dahulu. Kemungkinan akan saya bahasin kalau misalkan low di 156.23 ini nanti sudah mampu di break, kemungkinan akan saya bahasin di video lanjutan ya. Sementara fokusnya kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, mengingat open market itu berada di zona tengah atau sebagai pivot, sebagai kunci terdekat itu berada di 157.22. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, ada peluang dia akan terkoreksi terlebih dahulu di 156.67 sampai dengan 156.23. Tetapi kalau misalkan open market untuk besok ini langsung ada gap bergerak di atasnya 157.88, kemungkinan yang akan menjadi next target terdekat itu sedekat mungkin dengan 158.42 sampai dengan 158.86 ya. Jadi hati-hati untuk USD Yen ini, potensi sideways itu ada, koreksi ke bawah itu ada, langsung bergerak ke atas itu juga ada ya. Jadi ini agak rancu. Jadi untuk open market besok ini sementara fokusnya itu di sini dulu 158.42, kemudian hati-hati di pivot batas bawah itu 156.67. tetapi untuk swingnya saya lebih prefer tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup buy, tetapi saya akan menunggu dulu apakah valid atau tidak. Sebagai kuncinya daily close 156.23, selama harga masih belum mampu tutup body candlenya di bawah level area tersebut, kemungkinan referensi buy itu akan ada lagi, tetapi pastikan harga setelah dia nanti turun dan mampu kembali bergerak di atas level area support pertama weekly, baru referensi buy yang pertama ini akan aktif. Tetapi dari segi jarak stop lossnya, ruang gerak sekitar 80 pip. Dari segi targetnya, resisten pertama ruang gerak sekitar 175 pip, itu yang akan menjadi TP pertamanya. TP kedua sedikit berada di bawahnya resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar 275 pip ya. Ini gambaran saya untuk USD Yen pergerakan satu minggu depan ini ya. Cuman untuk day trade nya kalau misalkan dimanfaatkan baik buy ataupun sell, pantau di level area SRP yang ada di sini ya. Biasanya sentuhan pertama akan ada reaksi, entah itu reaksi penerusan harga atau reaksi reversalnya. Cek sendiri di antara level-level yang ada di sini. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, overtrade, selalu disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.